Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan menganalisa tentang mengenai dampak lingkungannya. Next, ini adalah sejarah, sejarah peduli lingkungannya. Di sini ada Perang Dunia Pertama, sebuah perang global terpusat di Eropa ya. Sangat menyedihkan sekali dulu di Eropa. Menyedihkan karena banyak bencana, penyakit, sampai diisukan bahwa orang-orang Eropa akan punah pada waktu itu. Jadi histori itu selalu berulang gitu ya, sampai ada penyakit tifus. Terus ini Perang Dunia Kedua ini PBB ini pada dasawarsa dari 1 ke 2 ya. Jadi pada dekade ke-60 70 merumuskan strategi dasawarsa pembangunan dunia kedua. Jadi habis bom Nagasaki dan Hiroshima, bom atom itu, ternyata itu orang Jepang itu banyak yang kena kanker, janin cacat, terus apalagi kematian, keguguran. Jadi orang-orang tua itu biasanya kalau nggak kena kanker usus yang tahun 45 itu yang kena Nagasaki, kanker mata, otak, rahim, banyaklah radiasi yang dilakukan. Jadi isu lingkungan itu terjadi di saat memang teknologi ciptaan manusia yang merugikan, yang menghancurkan umat manusia itu sendiri, sehingga isu itu tercipta. Jadi ada masalah, akhirnya manusia menciptakan solusi, tapi masalah itu diciptakan manusia sendiri dari perang ini agar jumlah populasi manusia menurun atau jumlah umat agama tertentu menurun, nggak ada punah di dunia ini. Bisa juga pemikiran aneh-aneh semacam itu. Oke, next. Jadi intinya untuk apa kita kerja? Ini ada hubungannya loh dengan lingkungan, dampak lingkungan. Kalian mikir nggak? Kalian pernah berpikir nggak? Kenapa sih dunia pusat lah? Saya tidak akan pernah menyalahkan pemerintah, karena pemerintah itu pusatnya itu epicentrumnya adalah Amerika. Jadi Amerika epicentrumnya. Jadi kalau semua Amerika mengatakan kerja di rumah, ya kerja di rumah. Jadi intinya untuk mengurangi polusi udara, energi yang berlebihan, tidak efisien. Terus apa lagi ya? Terus jumlah kemasan, jajan juga. Jadi mengurangi kemasan-kemasan yang merugikan itu katanya. Jadi B3 ya, bahan berbahaya itu ya. Bahan berbahaya ya, B3 itu. Bahan beresiko berbahaya lah, intinya gitulah. Saya lupa, panjangnya bahan beresiko berbahaya kalau nggak salah ya. Untuk memenuhi sandang papan pangan, untuk kepastian hidup, untuk kebaikan hidup. Biasanya saya juga dibully gini sama teman-teman. Gajinya dikit, percuma sekolah tinggi-tinggi. Itu urusan gue daripada lo. Terus sampai ada yang ngajak tengkar di tempat kerja Bluetooth ya, nikmati aja, disuruh keluar dari tempat kerja Bluetooth, gak pantas jadi dosen. Enggak, saya curhat ya, maaf ya, karena ya inilah dunia desa gitu loh. Apalagi kalau saya jujur ke kalian ya, apalagi saya seorang perempuan gitu, seorang perempuan yang masih sendiri itu, intinya saya itu orang jahat, dikutuk. Tapi ya nggak ada yang positif. Kalau saya masih single dalam seusia gini, orang desa pasti akan mengutuk saya karena saya jahat, entah itu keluarga saya jahat, entah karena orang tua saya suka ngomel-ngomel, sampai saya sendiri yang nggak ikut-ikut itu dibilang gila sama orang-orang itu, sampai saya sedih gitu. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, anggap aja itu adalah, mungkin saya punya dosa, mungkin itu adalah penggugur dosa saya. Oke, next. AMDAL, ini B3 ya, bahan berbahaya ya, bahan beresiko dan berbahaya lah intinya gitu. Jadi dari kayak sabun-sabun ini juga B3, plastik, terus uli bekas itu B3 kalau itu memang berbahaya dan beresiko dan berbahaya, yang bisa menyebabkan entah itu cacat, kematian, terus sesak, penyakit aneh itu ya, seperti itu. Oke, dari isu limbah udara, tanah dan air. Next,
Ini tadi AMDAL ya. AMDAL itu kan ada prosesnya ya. Jadi AMDAL itu analisis dampak lingkungan itu biasanya ada konsultan dan ada yang audit. Jadi kajian mengenai dampak penting suatu usaha. Jadi usaha dan atau kegiatan seperti industri ya, yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sebagai sebuah persyaratan untuk izin wajib untuk kegiatan memiliki dampak besar dan penting. Terdiri dari kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengolahan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan. Next. Ini adalah peraturan terkait dalam proses AMDAL ya. Ada daftar rencana kegiatan wajib AMDAL, keterlibatan masyarakat dalam analisa dampak lingkungan dan izin lingkungan, pedoman penyusunan AMDAL. Jadi peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 ya. Ini peraturan Menteri Lembaga Hukum nomor 17 ya, seperti ini. Jadi ada peraturan dari peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota tentang kewajiban untuk usaha kegiatan lingkungan atau upaya perizinan lah. Jadi ada penilaian-penilaian ini, pelaksanaan audit lingkungan. Ada lembaga hidup ya, peraturan lingkungan hidup, kegiatan lingkungan hidup. Nah, seperti ini peraturannya, ada perizinan, analisis dampak lingkungan. Oke. Ini ketentuan izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya. Jadi ada usaha dan kegiatan wajib memiliki usaha lingkungan, izin lingkungan dan SKKL atau rekomendasi upaya kegiatan lingkungan, pihak yang berwenang menerbitkan izin lingkungan, menteri, gubernur atau bupati, wali kota ya. Permohonan izin lingkungan ditolak tanpa dilengkapi dengan AMDAL dan UKL sampai UPL. Jadi ini ada permohonan dan penerbitan izin lingkungan, pembatalan izinan lingkungan, pengumuman izin lingkungan, dan izin usaha, perubahan izin lingkungan. Jadi di sini ada pengumuman permohonan izin lingkungan, pengumuman keputusan izin lingkungan. Jadi ini ada izin lingkungan, persyaratan izin usaha dan atau kegiatan izin lingkungan dicabut, izin kegiatan dibatalkan. Ini konsep pengaturan dasar ya. Ini berdasarkan peraturan Undang-Undang 27 tahun 2012. Ini ada pengumuman dan konsultasi publik, ada penyusunan kinerja, penyerahan dan komisi penilaian AMDAL, penilaian dan kinerja AMDAL, penyusunan AMDAL, rencana kegiatan lingkungan RPL ya, rencana penyelenggaraan lingkungan ya, penyerahan. Jadi permohonan izin lingkungan, penilaian AMDAL, RKL, RPL, surat keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan. Ini izin ya. Ini tipologi kebijakan, perencanaan program dan proyek. Ini ada kajian lingkungan, ini analisa dampak lingkungan, ada kajian lingkungan hidup strategis, ada kajian lingkungan hidup strategis programatik, ada kajian lingkungan hidup strategis kebijakan, kajian lingkungan hidup strategis lingkungan, dan kajian lingkungan hidup strategis sektoral. Ini kajian analisa dampak lingkungan ya, AMDAL, RKL, rencana kegiatan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan atau pengelolaan lingkungan ya, sama saja. Jadi ada pengelolaan lingkungan, ada rencana, ini rencana kelola lingkungan, ada rencana pemantauan lingkungan. Jadi ada analisis dampak yang dikelola itu ada sisi positif dan negatifnya ya. Ada pengelolaan lingkungan, terus pemantauan lingkungan, apa sih yang harus dipantau dan dievaluasi kinerja pengelolaan. Jadi kalau perusahaan nih, saya mau dirikan pabrik baja nih di Trowulan, jangan sampai kita mengikuti masyarakat gitu. Pabrik iki wis dibangun, dadakno guys operasi karena apa? Karena nggak ada persetujuan dari masyarakat setempat. Kenapa? Takut nih limbahnya merusak lingkungan hidupnya, merusak tentang kalau di Trowulan itu apa? Kalau di Trowulan itu purbakala itu bisa rusak gitu kan ya. Jadi malah terpendam oleh nggak tahu limbah itu. Jadi ada hipotetik, ada batas wilayah studi. Jadi jangan sampai seperti ini. Jangan sampai masyarakat disikuti. Karena masyarakat itu yang di wilayah itu, yang memberikan hak itu masyarakat gitu. Atas wilayah studi, metode yang digunakan pengolahan data, lokasi jadi survei, analisis sampel, penginterpretasi atau perbedaan data hasil analisis, perkiraan lingkungan, pengetahuan dasar dan pentingnya dampak. Ini adalah analisis dampak.
Jadi ada lingkungan awal, lingkungan yang akan datang, besar dampak, tingkat kepentingan dampak, evaluasi holistik ya. Oke. Jadi ini proses analisa mendampak lingkungan ada mulai di lokasi, di media cetak lokal, di media elektronik. Ada 10 hari kerja ya. Ada tanggapan dari masyarakat, bantuan lembaga hukum, pramakasa, bantuan lembaga hukum, konsultasi, bantuan lembaga hukum masyarakat dan pemakasa. Ini kegiatan andal pemaksa dibantu analisa dampak lingkungan. Penilaian kegiatan analisa dampak lingkungan ini 30 hari kerja ya. Ini ditolak atau diterima intinya. Kalau ditolak itu kita harus gimana? Apakah perlu perbaikan atau tidak? Ini ada 75 hari kerja. Jadi yang outputnya itu yang disetujui itu adalah izin usaha, izin PPL, izin lain, pengolahan, pemantauan, dan pelaporan. Next, ini adalah isi dokumen dari analisa dampak lingkungan, yaitu kerangka acuan muat pendahuluan. Nanti tugas kalian belum tugas kedua ya, masih tugas pertama. Jadi tugas kedua ini, tapi nanti pertemuan ke-10 insya Allah. Jadi ada kerangka acuan muat pendahuluan, pelingkupan, metode studi daftar pustaka. Ini yang kayak dokumennya AMDAL ya. AMDAL memuat pendahuluan deskripsi rona lingkungan hidup awal, perkiraan penting holistik, dampak lingkungan, dan ada daftar pustaka. Ini kegiatan lingkungan, pemantauan lingkungan ya, ini tadi pengelolaan lingkungan, kegiatan lingkungan ya, kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan, rencana kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan, kayak pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, jumlah dan izin lingkungan hidup, peraturan ya, yang dibutuhkan pernyataan pemakasan untuk pelaksanaan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, daftar pustaka dan laporan. Capek ya. Ini adalah dalam peraturan perundangan 2799 analisa dampak lingkungan, rencana kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup ya tadi ya, pasal 4. Ini ada dampak penting dan ada lingkungan hidup. Ini ada usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dilihat dari kewajiban memiliki AMDAL apabila lokasi, ini dikecualikan dari kewajiban memiliki AMDAL ya, lokasi kecuali loh, rencana usaha dan atau kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan. Jadi di pabrik itu udah ada kawasan AMDAL-nya gitu loh, lingkungan hidup. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada pada kabupaten atau kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kota. Terus usaha dan atau kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana. Ini yang pengecualian nggak usah menganalisa dampak lingkungan, nggak usah bayar konsultan, nggak usah izin masyarakat, nggak usah ke bupati, nggak usah nanti Bu Haru. Terus ini tahap perencanaan ya. Ini tahap perencanaan, ada rencana umum, ada studi kelayakan, desain rinci, konstruksi, dan operasi. Ini kegiatan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan disusun oleh pramakarsa dan tahap rencana suatu usaha dan atau kegiatan. Ini formulir, ini kegiatan lingkungan ya. Ada identitas pramakarsa, jadi ada identitasnya ini yang memprakarsai rencana usahanya apa, kegiatan apa, dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan dalam pemantauan lingkungan hidup. Ini saya ambil sumbernya dari UGM ya, tadi ada ya itunya. Terus ini lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang, tidak sesuai tidak dapat dinilai atau dikembalikan. Jadi kalau tidak sesuai ya dikembalikan, nggak usah ada izin usaha di situ karena takutnya nanti merusak lingkungan. Ini izin formulir kelola lingkungan dan ini kelola ya, pengelolaan unit kelola lingkungan dan implementasi lah pengelolaan lingkungannya. Identitas pramakarsa rencana usaha dan atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan, jumlah jenis izin pemantauan lingkungan hidup yang dibutuhkan, peraturan kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan ini ya, pernyataan komitmen, daftar pustaka, dan lampiran, isi formulir UKL dan UPL, isi formulir surat ini ya, surat keputusan peraturan lingkungan pengelolaan peraturan lingkungan, identitas pemakasa, informasi singkat terkait usaha dan atau kegiatan, keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi serta pengelolaan lingkungan yang akan dikelola, pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan tanda tangan pramakasa di atas kertas bermaterai cukup. Ini karena sudah malam ya, kita akhiri aja. Oh ya, kita akhiri pertemuan ke-10 ya. Ke-10 ada tugasnya Allah. Kan isi diskusi aja.
Saya hari ini capek sekali, banyak pikiran. Oke. Kenapa kamu nggak mau Enso? Discep. Oke, saya lihat itu kalian ya. Ini kalian. Kebetulan kemarin sudah saya nilai ya. Nilai UTS kalian bisa kalian lihat di pertemuan keberapa ini? Kedua ya, yang awal-awal. Sudah saya isi semua, siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut. Sudah saya isi semua. Ini diskusi sampai ke-7. Saya minta kalau diskusi ada sumbernya. Saya nggak suka kalau nggak ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya saya potong. Entah itu dari YouTube Blutvia, entah itu dari PPT Blutvia, terserah. Ya. Entah itu dari Wikipedia, terserah. Pokoknya saya bisa melihatnya bahwa kalian tuh mengambil dari mana. Ini tadi PPT-nya saya ambil dari itu GM. Bukan saya yang buat yang tadi AMDAL ya, karena saya bukan jurusan AMDAL, tapi saya cuma tahu lingkungan hidup aja itu seperti apa. Oke, makasih ya. Kerjakan diskusinya, sampai ketemu besok ya. Besok itu kita mata kuliahnya apa? Pemrograman komputer. Oke.